Shalom adik-adik, Joy Kids. Kok gak ada suaranya sih? Udah lama gak sekolah minggu, lupa ya. Ayo kita ingat lagi ya. Coba kalau kakak bilang Joy Kids, jawabnya apa? Jesus on the way. Yeah. Harus semangat ya di rumah, karena udah lama gak sekolah minggu, jadi harus tetap semangat di rumah. Ayo yang belum mandi, coba senyumannya mana ya. Kita mau mulai sekolah minggu, mau mulai ibadah. Jadi yuk kita siapin hati kita, waktu kita untuk kita beribadah. Oke? Siap, Joy Kids? Jesus on the way. Yeah. Kurang semangat. Harus lebih semangat lagi ya. Ayo, Joy Kids! Jesus on the way. Yeah! Oke. Udah lama kita nggak ketemu, pasti udah kangen banget kan sama kakak, sama Kak Moses, sama Kak Misal, dan kakak-kakak yang lain. Kita juga kangen banget sama adik-adik di rumah. Ya, kita berdoa supaya semuanya boleh cepat membaik, supaya kita bisa ketemu lagi, oke? Oke, udah siap memuji Tuhan? Udah siap? Udah siap ya, pasti ya. Kita mau bangkit berdiri yuk. Kita mau semangat, kita mau gerak-gerak supaya kita memuji Tuhannya juga semangat. Oke? Udah lama kan kita nggak beribadah. Yuk, sekarang waktunya kita beribadah harus semangat. Oke? Oke, kita mau nyanyi satu pujian dan ada gayanya. Pasti teman-teman, adik-adik semua masih inget kan lagu ini? Biar gunung-gunung beranjak. Pada ingat? Pada ingat nggak? Pada ingat nggak? Ingat ya. Nah, lagunya ada gerakannya loh, jadi kita mau sama-sama gerak ya. Ayo semua bangkit berdiri ya, bangkit berdiri. Sama-sama yuk kita olahraga juga, oke? Siap? Kita mau nyanyi pujian ini. Siap? Tangannya. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala goyang. Suaranya mana nih? Kasih setiap tak akan beranjak dariku lagi. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, namun kasih setiap tak akan beranjak dariku lagi. Tak akan beranjak. Ada goyangannya nih. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihi. Sekali lagi, biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang. Asik. Namun kasih setiap tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit apa? Goyang. Namun kasih setiap tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihi. Sekali lagi, tak akan beranjak. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihi. Yeay, tepuk tangan dong. Masih semangat? Masih ya, kita mau sama-sama katakan pujian ini. Coba ikutin ya kak. I love you, Jesus. Oke, kita mau nyanyi pujian ini. Ini gerakannya kak ya. I love you, Jesus. Deep down in my heart. I love you, Jesus. Deep down in my heart. Think about it, deep down.
cinta. Aku cinta Yesus dalam banget. Aku cinta Yesus dalam banget. Dalam banget. Dalam banget. Yeay. Kalau percaya cinta kita dalam banget seperti cinta yang Tuhan buat ke kita. Amin. Amin. Oke, siapa yang udah siap nih? Siapa yang udah nggak sabar maksudnya? Udah nggak sabar untuk dengerin firman Tuhan. Aku. Oke, kita mau siapin hati kita mau dengerin firman Tuhan. Sebelum itu kita mau nyanyi satu pujian dulu ya. Kita mau nyanyi pujian ini, mau cinta Yesus selamanya. Adik-adik, yuk kita tutup mata, kita mau nyanyi lagu ini dengan segenap hati kita. Kita menyatakan pujian ini, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Sekali lagi katakan, ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Katakan ya Aba Bapa, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku ya Bapa, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Kita mau kata-kata ini dari awal lagi. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku ya Aba, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Sekali lagi katakan ya Aba, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku ya Aba, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hari ini Tuhan. Kami bersyukur kalau pada hari ini kami masih boleh bertemu mungkin secara lewat video. Tapi kami percaya bahwa Tuhan tetap menyertai adik-adik yang ada di rumah.
yang memuji-muji Tuhan, yang menyembah Tuhan di rumah lewat video ini. Biarlah Tuhan, Engkau Tuhan yang masuk ke dalam hati setiap adik-adik yang menonton video ini, sehingga setiap pujian dan penyembahan yang sudah kami naikkan buat Tuhan, itu boleh sungguh-sungguh memberkati setiap kami, bahkan menyenangkan hatinya Tuhan. Bapak, sebelumnya kami ingin duduk diam, kami mau duduk manis, kami mau buka hati, buka pikiran dan telinga kami Tuhan. Kami mau siap mendengarkan firman-Mu Tuhan yang akan dibawakan oleh kakak sekolah minggu kami. Biarlah Tuhan Allah yang memberikan hikmat dan pengertian kepada setiap adik-adik, sehingga setiap firman yang ditabur boleh bertumbuh berbuah lebat dalam hidup adik-adik dan nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Kami siap dan kami sambut firman Tuhan dengan sukacita. Mari sama-sama kita yang siap katakan amin. Oke, kita panggil yuk guru skala minggu kita. Siapa ya yang hari ini mau nyampaikan firman Tuhan? Ada tahu? Kita langsung panggil ya. 1, 2, 3. Ibu Mega. Trata, apa kabar semuanya? Pastinya sehat ya. Wow, anak-anak yang hebat, anak-anak yang taat sama orang tua, anak-anak yang taat sama guru-guru di sekolah. Tahu tidak boleh sekolah, tetapi kalian mengerjakan tugasnya dengan luar biasa hebat. Wow. Nah, sekarang kita sama-sama mau mendengarkan firman Tuhan. Tadi sudah memuji Tuhan, bukan? Sudah bergerak, bergoyang bagi Tuhan. Sekarang saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan pada saat pagi hari ini kita ambil dari Bilangan pasal 21 ayat yang keempat sampai ayat yang ke-9. Judulnya tentang ular tembaga. Nah, di sini Bu Mega akan berikan tema yaitu tentang mengucap syukur. Temanya adalah mengucap syukur. Buat anak-anak yang ada di rumah, taat sama orang tua. Kalau orang tua bilang jangan main keluar nak, ya jangan main keluar. Ya, ke lapangan, main sepeda jauh-jauh. Kita tidak pernah tahu yang ditemui itu sakit atau sehat. Ya, jahat atau baik, taat saja ya. Kita tetap dalam lindungan Tuhan. Tapi anak-anak yang hebat, anak-anak yang baik adalah anak-anak yang taat sama orang tua. Nah, kemudian kalau kalian memang harus bermainnya hanya sekitar rumah, mengucap syukur. Nah, kemudian kalau kalian dapat tugas nih dari sekolah, aduh, tugasnya banyak ya dari sekolah. Harus mengerjakan ini, harus mengejarkan itu. Taat saja, kerjakan sebaik-baiknya ya. Kalian anak-anak yang hebat kok. Kalian tuh anak-anak yang cerdas. Pasti bisa mengerjakan tugasnya dengan baik. Anak-anak yang rajin, anak-anak yang takut akan Tuhan. Oke. Nah, sekarang Bu Mega akan menyampaikan tentang ada orang-orang yang tidak pernah bisa mengucap syukur ternyata. Kalau adik-adik di rumah kan bisa mengucap syukur sama Tuhan. Biarpun hanya boleh main di rumah, biarpun tugasnya banyak di rumah, harus bantu orang tua, adik-adik tetap mengucap syukur. Tapi ada bangsa yang tidak bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Selalu bersungut-sungut, selalu mengeluh kepada Tuhan. Aduh, siapakah mereka? Siapa yo? Tadi ya kita buka tuh tadi tuh yang di Bilangan pasal 21 ayat 4. Mereka adalah bangsa Israel. Nah, bangsa Israel ini mereka setelah mereka berangkat dari Gunung Hor ya, kemudian mereka berjalan ke arah Laut Teberau, lalu mengelilingi tanah Edom ya, menuju tanah Kanaan. Di situ mereka tidak dapat menahan hati mereka. Mereka mulai bersungut-sungut, mulai mengeluh kepada Tuhan. Aduh, padahal Tuhan Yesus itu baik, Tuhan itu baik padahal. Ya, tapi mereka bersungut-sungut, mereka mengeluh. Mau tahu? Mau lihat videonya? Coba
kita saksikan nih ya videonya baik-baik. Oke, di sini ada bangsa Israel, mereka bersungut-sungut kepada Tuhan, ya. Musa dan bangsa Israel berjalan di padang gurun, ya, menuju tanah Kanaan yang dijanjikan Tuhan. Apa yang dilakukan oleh bangsa Israel? Nah, kita lihat nih videonya. Oke, nih mereka nih bangsa Israel nih, banyak loh. Kemudian apa yang terjadi pada waktu siang hari, tiang awan padahal melindungi mereka supaya tidak kepanasan. Pada malam hari tiang api menerangi mereka supaya tidak kegelapan. Nah, karena perjalanan sangat jauh, kemudian bangsa Israel mengeluh di situ. Dan bangsa Israel tidak mau taat lagi kepada Musa dan Tuhan. Lalu Tuhan menyuruh ular tedung menggigit mereka sampai mati. Tuh kan, mereka banyak yang mati. Nah, kemudian apa yang terjadi di situ? Kemudian bangsa Israel itu mencari Musa. Mereka minta ampun dan Musa datang kepada Tuhan. Tuhan, ampunilah bangsa Israel. Mereka sudah bersungut-sungut, mereka tidak taat. Nah, Tuhan bilang, buat ular tedung dari tembaga, taruh di sebuah tiang. Kalau mereka digigit sama ular, kemudian melihat ular tembaga itu, mereka tidak akan mati. Nah, kemudian ular tedungnya datang, kemudian menggigit mereka, kemudian dilihatlah ke ular tembaga dan mereka tidak mati. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Bangsa Israel selamat. Ya, beberapa mereka mati, beberapa mereka selamat. Karena siapa mereka yang selamat? Mereka yang bertobat, mereka yang datang kepada Tuhan minta ampun, karena mereka telah bersungut-sungut, karena mereka tidak bisa mengucap syukur. Nah, tuh. Nah, bagaimana dengan adik-adik yang di rumah? Yuk kita belajar mengucap syukur. Walaupun kita di rumah, aduh bosen mama, papa pengen jalan-jalan. Tapi papa mama hanya bisa jalan-jalan hanya di dalam mobil mungkin yang punya mobil. Hanya jalan-jalan naik motor pakai masker tapi tidak berani mampir. Ya sudahlah, taat. Tapi sekarang ternyata tidak boleh boncengan loh adik-adik. Taat saja. Berarti apa yang harus kalian lakukan? Bantulah papa mama di rumah, ya kan? Berdoa di rumah sama papa mama. Ya, kerjakan tugas sebaik-baiknya dari sekolah. Ya, apa yang bisa dikerjakan? Kerjakan. Kalau punya mbak di rumah, bantu mbaknya di rumah. Mbak, aku bantu cuci piring ya. Cuci piring. Mbak, boleh aku bantu nyapu, ngepel? Bantu. Bereskan kamar-kamar ya. Jadi berkat buat papa mama. Jadi berkat buat orang-orang di rumah. Oke, kalian anak-anak yang hebat. Nah, sekarang ada ayat hafalannya. Kita lihat 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, firman Tuhan bilang apa dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18? Mengucap syukur dalam segala hal, bukan mengucap syukur hanya untuk ini dan itu, tapi semuanya. Dalam segala hal. Kalian yang biasa nongkrong di McD, pengen makan McD, tahan. Ya, aduh, nanti biar Gojek atau Gosen yang antar atau GoFood ya, berarti belum bisa nongkrong di rumah. Mengucap syukur aja. Mengucap syukur. Tidak boleh main di time zone, ya sudah mengucap syukur. Kalau papa mama bilang, stop nak, jangan main game terus. Aduh, stop, tidak baik. Taat dan selalu mengucap syukur. Oke, mengucap syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Tuhan buat kita semua. Amin. Tetap semangat ya. Bilang sama Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau baik. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita berdoa ya. Mari kita berdoa. Tutup matamu, lipat tanganmu ya. Kalau masih ada yang buka mata kanan kiri, suruh tutup mata. Ayo lipat tangan. Kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan hari ini. Kami mau jadi anak-anak yang taat, kami mau jadi anak-anak yang baik, anak-anak yang dengar-dengaran dan takut akan Tuhan, hormat kepada orang tua. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami semua, berkati Papa dan Mama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami ada dalam lindungan Tuhan, dijauhkan dari segala sakit penyakit, dijauhkan dari segala virus, dijauhkan dari segala niat orang jahat. Kami patahkan dalam nama Yesus. Kami ada dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.